Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu dengan mereka, tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar-besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Suster, bruder, ibu bapak, para saudara, para muda, anak-anak, seluruh umat Tuhan yang terkasih. Bagi saudara-saudari yang sudah pernah berziarah ke Tanah Suci Yerusalem, salah satu tempat yang dikunjungi peziarah adalah Danau Tiberias. Di tempat itu terdapat restoran Santo Petrus yang menyajikan makanan utama, yakni ikan besar sekitar 1-2 kilogram beratnya. Itu diperuntukkan bagi setiap peziarah yang ingin santap siang di resto itu. Ikan itu mereka namai ikan Santo Petrus, sebagaimana dikisahkan di dalam Injil yang barusan kita dengarkan. Injil Tuhan yang barusan kita sambut pada hari ini adalah kisah penampakan ketiga Tuhan Yesus yang bangkit, yang menampakkan diri di Danau Tiberias kepada Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus,
Natanael dari Kana yang di Galilea, dan kepada anak-anak Zebedeus dan 2 anak muridnya yang lain. Sedangkan penampakan yang kedua, Tuhan Yesus yang bangkit itu dialami oleh 2 orang yang mau pulang ke Emmaus. 2 orang murid itu adalah Kleopas atau Klopas, itu saudara laki-laki Santo Yusuf dan temannya yang satu. Penampakan pertama Tuhan Yesus yang bangkit adalah penampakan kepada Maria Magdalena yang datang ke kubur Yesus. Dikisahkan di dalam Injil tadi bahwa Petrus dan para murid melanjutkan pekerjaan mencari ikan. Mereka sudah semalaman menjalani penjalaan ikan tetapi tidak mendapatkan hasil ikan sama sekali. Dalam suasana hati yang kosong, hampa, sia-sia, menjalani pekerjaan terasa gagal, Tuhan Yesus yang telah bangkit itu datang dan menyapa mereka. Mereka pun segera mengikuti petunjuk untuk menebarkan jala di samping kanan. Dan ternyata hasilnya sangat mengagumkan. Terjaring 153 ekor ikan yang besar-besar. Mereka sudah mengalami kegagalan dalam menjala ikan. Tetapi setelah mendengarkan dan mengikuti petunjuk dari Tuhan Yesus yang bangkit, yang sementara itu belum dikenali dengan baik, maka pekerjaan mereka ternyata menghasilkan buah yang melimpah. Dan yang sangat mengagumkan juga, jala yang menjaring ikan sebegitu banyak jumlahnya itu, jaringnya atau jalannya tetap tidak koyak. Mengapa sampai demikian? Kiranya karena kuasa Tuhan Yesus yang bangkit itu meneguhkan, mempengaruhi mereka di dalam mencari ikan sehingga bisa dilakukannya dengan baik. Saudara-saudari yang terkasih, tanpa mengalami Tuhan Yesus yang bangkit, kegiatan apapun yang sedang ditangani terasa kosong, tanpa arti, sia-sia, karena tanpa melibatkan Allah dalam rohnya. Orang yang kerja keras sampai menghasilkan uang yang melimpah pun, kalau tidak mengalami kebangkitan Tuhan Yesus, semua hasil kerja keras itu tidak ada manfaatnya. Pangkat yang tinggi yang telah diraihnya, tetapi hatinya tidak mengalami kebangkitan Tuhan, maka hatinya masih terasa kosong. Kok belum merasa ada yang mengisi hati? Kalau merasakan bangga pun, kebanggaannya itu hanya semu saja. Juga orang yang menerima penghormatan dengan nama yang harum, kalau tidak merasakan kebangkitan Kristus yang menjangkau dirinya, maka orang itu serasa menerima penghargaan yang tidak ada maknanya. Jadi uang, jabatan yang tinggi, nama yang harum, sering menggoda orang untuk dikejarnya. Tetapi semua itu ternyata hanya sangat berarti sejauh dimaknai dalam kebangkitan Kristus. Uang yang bertumpuk-tumpuk, jabatan tinggi, jasa besar bagi kesejahteraan masyarakat hanya terasa bermakna
sejauh disatukan dalam Kristus yang bangkit. Sekarang ini kita hidup di dalam masa pandemi COVID-19 dan hati kita merindukan untuk segera terbebas dari COVID, sesegera mungkin kembali ke alam hidup seperti sebelum terjadi pandemi itu. Menurut saya, keinginan macam itu mirip dengan para murid yang ingin kembali hidup seperti dulu-dulu, hidup dengan pekerjaan yang lama, yakni mencari ikan. Keinginan macam itu tanda tidak berani menghadapi realita kenyataan konkret yang nyata-nyata terjadi di depannya, yakni pandemi COVID-19. Sebagai orang yang mengalami kebangkitan Kristus, hendaknya menghadapi COVID-19 itu dengan hati yang bijak, yakni dalam menghadapi situasi hidup yang rusak di bidang kesehatan dan perekonomian, belum melanda di bidang lain, hubungan pribadi yang semakin rusak dan aneka macam yang terjadi, kita tetap sanggup menghadapi kenyataan hidup ini dengan hati yang tenang, yang sabar, hati penuh keyakinan yang tinggi. Karena kita tidak menghadapi COVID-19 dengan segala akibatnya itu, menghadapinya tidak sendirian. Kita selalu bersama dengan Tuhan Yesus yang bangkit, yang meneguhkan dan mendukung kita. Maka satukan hidup ini dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Maka setiap tindakan kita bersama Tuhan Yesus yang bangkit akan berbuah dalam tindakan dan keputusan yang bijaksana. COVID-19 ini menjadi kancah perjuangan hidup kita sebagai orang yang bijaksana dalam mengambil langkah yang tepat di setiap saat, karena selalu mengambil keputusan bersama dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Dialah pribadi Allah yang setia menyertai setiap langkah kegiatan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.